Hai guys, kembali lagi di channel Trading Camp. Di video kali ini kita akan mencoba untuk update market menjelang NFP di bulan Agustus ini ya. Oh iya, sebelum kita mulai, buat kalian yang lagi belajar trading, baik kripto ataupun forex, kalian bisa cek di kolom deskripsi. Di situ kita sudah sediain ebook, kalian bisa download secara gratis ya. Oke, langsung saja kita cek. Yang pertama dari segi fundamentalnya dulu ya. Nah, di sini seperti biasa kita menggunakan investing.com sebagai sumber infonya atau fundamentalnya. Nah, di sini kita sudah setting sesuaikan dengan GMT plus 7 dan di filter bintang 3 semua. Nah, teman-teman bisa cek ya. Ini nanti hari ini di jam 4 sore itu ada news di Europe ya. Di Eropa itu CPI. Nah, jadi di Eropa nanti sore itu ada CPI. Jadi buat teman-teman yang trading di pair Euro USD atau yang lainnya, nah itu bisa cek di jam 4 ini ya, karena kemungkinannya market akan volatil. Lalu kita masuk di sesi menjelang New York ya, atau di US session. Nah, di sini kita lihat bahwa newsnya itu cukup banyak ya, dimulai dari jam setengah 8 malam. Itu yang pertama kita ada 3 news sekaligus ya. Yang pertama ada average hourly earning ya. Di sini forecastnya adalah 0,3% dan data sebelumnya itu 0,2. Berarti di sini ada kenaikan forecast. Jadi aktualnya ini nanti yang kita lihat gitu, apakah di atas atau di bawah forecast. Nah, dari forecastnya sendiri itu ekspektasinya itu good USD ya, karena datanya naik. Nah, nanti kita bandingkan aktualnya dengan forecastnya. Lalu news yang paling ditunggu-tunggu ya oleh trader di seluruh dunia itu kita boleh lihat ini ada non-farm payroll. Nah, di sini forecastnya adalah 106.000. Sedangkan data sebelumnya itu ada 147.000. Nah, ini di sini ada penurunan data yang cukup signifikan. Berarti di sini NFP itu forecastnya malah condong ke bad USD ya, karena datanya di bawah. Nah, nanti kita lihat aktualnya. Apakah aktualnya di bawahnya 106 atau di atasnya 106. Lalu di sini jam 19.30 juga di jam yang sama dengan NFP ya. Itu ada rate pengangguran ya di sini, unemployment rate. Nah, di sini juga sejalan dengan NFP bahwa penganggurannya malah naik dari 41 ke 42. Nah, forecastnya naik ya. Nah, nanti kita yang paling penting ketika news itu adalah yang pertama kita lihat dulu, bandingkan data di aktual ini, yang di kolom aktual ini dengan forecast. Apakah di atas atau di bawah. Nah, untuk data seperti NFP, average hourly earning ya, sama yang lainnya nih, S&P dan ISM, itu ketika datanya di atas forecast, maka itu hasilnya akan good USD. Sedangkan untuk klaim pengangguran ya, kayak unemployment ini, itu justru malah kalau datanya lebih besar angkanya itu malah bad USD. Nah, ini nanti teman-teman harus jeli ya lihat newsnya. Nah, setelah di jam setengah 8 itu kita ada news lagi di jam 9 kurang 15 ya, atau 20.45 itu S&P Global Manufacturing. Nah, di sini forecastnya 4,9 sedangkan previousnya 52. Nah, di sini 49 sama 52 kan di bawahnya nih. Berarti forecastnya memang condong ke bad USD. Nah, jadi news-news malam ini itu banyak juga yang didominasi bad USD ya. Nah, di sini ISM manufacturing-nya juga ada yang good USD. Jadi memang nanti ekspektasinya di market itu akan volatil dan pergerakannya akan tajam ke atas maupun ke bawah. Nah, kita sudah bahas fundamentalnya, sekarang kita akan mencoba untuk cek teknikalnya. Nah, kita tetap akan analisa Bitcoin dan Gold ya. Nah, cuman kita tidak perlu analisa terlalu jauh ya, karena ini kita memanfaatkan pergerakan menjelang NFP aja. Nah, cuman kita juga butuh untuk cek di daily-nya. Nah, di sini teman-teman bisa cek ya, untuk daily Bitcoin itu closing hari Kamis kemarin ya. Di sini terpantau bahwa candlenya itu sangat bearish. Nah, lalu di sini week-nya itu di hari Jumat ini sudah melewati liquidity terakhir. Nah, jadi ini ekspektasinya memang market akan naik dulu. Nah, cuman yang perlu kita
cek adalah di sini closing body nih. Nah, jadi ada potensi bahwa kenaikan ini hanya retest sebelum market melanjutkan penurunannya. Nah, di sini teman-teman harus cek dulu ya bahwa di daily ada potensi bahwa market itu akan turun. Nah, di sini setelah di daily kita coba cek di hourly-nya ya. Kita cek di H4-nya. Nah, kalau teman-teman perhatikan update kita di hari Senin kemarin ya, atau di awal minggu, itu kita analisa bahwa Bitcoin internalnya itu masih solid break bawah atau bounce bawah ya. Nah, berarti ini mengindikasikan bahwa internalnya itu ada potensi bearish dengan catatan 121.000 itu tidak di break. Nah, di sini teman-teman bisa lihat 121 tidak di break, malah Bitcoin ini kenaikannya walaupun di sini dia retest tetapi di sini langsung turun lagi dan kejar target bawah. Nah, ini juga nanti yang akan menjadi patokan kita. Apakah Bitcoin bisa berhasil close di bawah low yang sebelumnya. Nah, kalau ini bisa di close, berarti kita nggak usah bingung bahwa Bitcoin memang masih bearish. Jadi dia naik untuk retest lalu turun. Nah, ini adalah ekspektasi kita untuk Bitcoin ya. Nah, sekarang kita lihat apakah plan kita ini akan bisa terrealisasikan. Nah, itu kita juga harus cek di LTF-nya. Untuk H4-nya di sini masih kemungkinan doji dengan wick panjang bawah. Nah, ini kalau closingnya nanti 15 menit kayak gini ya, berarti ini potensinya bahwa Bitcoin ini ada potensi buyer yang coba masuk ke market. Kita akan cek lagi LTF-nya. Nah, untuk H1 di sini memang Bitcoin masih close wick ya. Nah, di sini memang belum ada konfirmasi Bitcoin akan turun ke bawah. Nah, kita cek dulu di H1 dia masih wick, di M15 kita cek. Nah, di M15-nya juga memang di sini masih wick aja. Nah, kalau posisinya kayak gini, berarti kita hanya menggunakan internalnya saja. Nah, kita ambil internalnya yaitu di bagian ini. Di sini kan masih break ya. Nah, berarti caranya adalah kita patokannya adalah high yang ini. Selama high ini tidak di break ya, maka Bitcoin kenaikannya hanya berbentuk retest untuk turun. Nah, ini teman-teman bisa cek ya, misalkan di sini kita hitung Fibo-nya. Nah, misalkan seperti ini, kita lihat ada OTI-nya di sini, lalu kita lihat juga secara price action ini memang area supply di sini. Nah, 117.500 lah ya. Kita bulatin aja 117.500 sampai 118.000 ini adalah zone dari retestnya Bitcoin. Nah, ini ekspektasi kita adalah jika Bitcoin mau naik, nah kita pantau di sini. Nah, di sini apakah Bitcoin akan lanjut turun atau justru dia berhasil close di atasnya 119. Lalu di sini dia malah reversal up. Nah, ini adalah menjadi area kunci kita. Jadi buat teman-teman, selama Bitcoin bisa klaim 119.000, dia bisa naik lebih tinggi. Tetapi jika tidak bisa, maka Bitcoin akan reject kembali dan membuat low baru. Itu untuk Bitcoin. Sekarang kita coba cek dari market XAU. Nah, ini adalah market XAU. Nah, kemarin di sini kita untuk update-nya masih di situ-situ aja ya. Untuk gold, kita coba cek dulu di time frame besarnya dulu. Nah, sebenarnya kalau teman-teman cek kan ini memang di sini gold itu reject dari major supply-nya ya. Nah, ini di sini reject. Nah, lalu ini adalah kemarin ada support di sini. Nah, ini ada support. Nah, kebetulan supportnya memang sudah di hit. Makanya ini rebound ya si goldnya. Nah, cuman yang perlu kita sadari adalah ini gold sedang bergerak di dalam inside bar. Ya. Nah, ini adalah inside bar daily. Kalau kita kurang teliti, maka kita bisa kelupaan nih kalau ada inside bar. Nah, caranya gimana? Berarti asumsi kita di sini selama XAU atau gold tidak break di atasnya ini atau di bawahnya ini, nah secara HTF itu tidak ada pergerakan atau tidak ada tren.
Di LTF mungkin ada, tetapi di HTF atau di daily kita tidak melihat adanya tren. Nah, tren itu akan kembali muncul ketika gold break inside bar-nya. Nah, ini untuk daily-nya. Terus kita coba cek di H4-nya. Nah, di H4 ini teman-teman bisa cek bahwa memang di sini gold masih bos bawah ya. Masih solid untuk break bawah. Nah, ini adalah range inside bar-nya. Berarti di sini walaupun dekat dengan liquidity, ini adalah ekspektasi area supply kita. Nah, kita lihat dulu apakah gold ini mampu ke atas atau malah turun dulu ya. Nah, ini adalah di H4. Kita akan coba cek di LTF-nya. Nah, di LTF-nya ini teman-teman bisa cek ya. Lebih jelas lagi di sini. Nah, seperti biasa ini kita bisa menandainya sebagai inducement di sini. Nah, ketika inducement ini kita tandai, maka kita mendapatkan low valid sebenarnya di sini ya. Jadi selama selama XAU itu tidak close di bawah ini, maka dia masih berpotensi untuk retest ya, retest sebelum dia entah itu melanjutkan penurunan atau malah dia konfirmasi untuk breakout. Nah, ini untuk H1-nya. Nah, di sini juga masih reject ya. Terpantau reject. Nah, kita coba cek di LTF-nya. Nah, ini adalah LTF-nya gold. Nah, di sini minornya memang sekilas break ya. Nah, makanya ini mendukung analisa kita bahwa ini menjadi low validnya gold, menjadi supportnya gold. Nah, jadi kita coba hitung, misalkan kita Fibo di sini. Nah, secara hitungan Fibo ini area gold ini sudah masuk nih. Berarti ekspektasi kita ya. Nah, gold ini misalkan dia tidak close di bawah 3267, maka ada potensi untuk dia terbang. Nah, kita cek dulu misalkan di M15 ya ini ya. Ini misalkan sebenarnya udah kelihatan kalau teman-teman jeli ya di sini. Nah, cuman kita akan coba cek dulu di time frame lebih kecil. Kita cek di M5. Nah, di M5 ini kan kelihatan lebih jelas nih. Nah, di sini teman-teman kebetulan mendapatkan sebuah konfirmasi kecil gitu. Nah, konfirmasi untuk buy. Nah, misalkan teman-teman mau coba ini di sini. Ini boleh ya. Nah, kan kalau misalkan kita secara price action ya, ada demand di sini. Nah, lalu ada last demand yaitu di bawah sini. Nah, jadi kita tinggal lihat apakah dia mantul di sini atau dia masih akan retest bawah sini. Nah, ini adalah setup untuk gold. Oke. Mungkin cukup sekian video kita pada update market sebelum NFP. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.